Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh penerapan dari PDP. Nah, mungkin pertemuan sebelumnya dari WA saya sempat bilang tentang data COVID. Data COVID bisa dibuat modelnya dan dibuat model dalam persamaan diferensial. Nah, nanti akan pada video yang selanjutnya mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut tentang data-data tersebut. Nah, sekarang contoh penerapan yang pertama yaitu tentang konsentrasi suatu larutan. Jadi kalian ingat pernah semisal kalian kalau ada yang tahu instalasi pengolahan air limbah dalam suatu rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada air bak khusus untuk airnya pasien. Jadi namanya bak limbah. Air kotor itu dari pasien itu semuanya dinamakan air limbah. Terus juga bukan cuma air, jadi seperti ada kotoran, terus kemudian semisal mutahnya seperti itu dijadikan satu di dalam bak limbah. Nah, di sini itu kemudian dimasukkan ke dalam kayak tangki-tangki, ada beberapa tangki. Nah, ini namanya tangki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Nah, nanti biasanya di rumah sakit itu kalau kalian jalan-jalan ke dalam rumah sakit itu ada sebelahnya tangki-tangki itu ada kolam. Nah, ini kolamnya kolam ikan. Nah, di sini kolam ikan ini untuk mengukur. Iya. Jadi apakah air limbah ini tadi masih beracun apa enggak? Nah, kalau masih beracun, ikannya akan mati-mati. Nah, berarti ada yang salah di sini. Nah, itu berarti kan air ini tadi itu dialirkan ke beberapa tangki yang bisa membuat konsentrasi dari air limbah ini jadi terurai. Atau kalian semisal punya kopi gitu ya, punya segelas kopi. Terus kemudian kalian mau mencuci gelas kopi ini tadi. Terus kemudian ini kan hitam pekat. Kalau langsung dikasih busanya, nanti busa kalian jadi hitam. Terus saya sendiri kadang sering mengalirkan air ke keran sampai banyak gitu, sampai keluar semua, terus pada akhirnya airnya jadi jernih. Nah, itu cara kerja dari IPAL. Jadi ini air limbah ini dialirkan ke beberapa tangki dengan pasti dimasuki air yang semisal air ada konsentrasi penjernihnya, air ada pembunuh bakterinya, air ada pengendapannya, seperti itu sampai airnya menjadi bersih. Nah, kalau sudah bersih maka bisa dialirkan ke sungai di pemukiman. Nah, itu salah satu contoh dari pengolahan air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsentrasi air. Nah, untuk contoh yang pertama, jadi kalian bisa lihat di PDF yang pernah saya kirimkan dulu itu. Jadi salah satu contoh penjernihan air ya. Jadi ada 100 liter air. Ini sudah air garam, sudah jadi air garam. Dengan garamnya itu konsentrasinya itu 300 pon per liter ya. Konsentrasi itu kan gram per liter. Nah, ini kemudian untuk menjernihkan, ini tuh tujuannya bukan untuk menjernihkan tapi sampai pengen jadi
yang 300 ini menjadi 200. Nah ini maka dialirkan juga air yang dibuang, air garamnya 3 liter per menit. Nah di sini dikasih air murni. Air murni berarti yang tidak ada garamnya itu 3 liter juga per menit. Nah di sini ditanyakan, jadi pada waktu pada berapa menit nanti air garam ini akan menjadi 200 konsentrasinya. Jadi konsentrasinya menurun. Nah, berarti dari sini kita bisa misalkan yang kita akan teliti itu adalah laju pengurangan garam. Jadi dimisalkan X adalah beratnya garam, pon garam. Garamnya terhitung dalam satuan pon ya. Nah, jadi kita bisa membuat permisalan bahwa garam yang terbuang itu dalam waktu delta T. Jadi delta T itu adalah selisih waktu antara waktu yang kedua dan waktu yang pertama. Nah ini berapa? Ini termasuk sangat kecil, atau kalian kalau di Magnum itu seperti H, seperti itu. Jadi kita ambil saja delta T itu adalah suatu waktu. Dalam suatu waktu maka yang keluar itu adalah 3 liter air dari 100 liter air dalam waktu delta T, dan dengan berat garamnya yaitu suatu X. Nah ini adalah delta X yang keluar. Ini adalah yang keluar. Nah sekarang untuk yang masuk ini air murni, jadi tidak ada garam yang masuk. Maka perubahan garam di tabung ini itu adalah minus 3 delta T per 100 X. Nah kenapa kok minus? Karena ini cuma keluar saja, tidak ada yang masuk. Nah dari sini bisa kita buat delta X dibagi delta T itu sama dengan minus 3X dibagi 100. Nah delta X dan delta T ini kan suatu perubahan X dalam suatu perubahan T, maka bisa kita buat menjadi sebuah diferensial. Jadi dx dibagi dt itu sama dengan min 3x per 100. Nah dari sini bisa kita lakukan metode pemisahan variabel agar mudah kita integralkan. Baca kembali yang subbab persamaan terpisah yang di atas ya. Jadi kita harus mensendirikan yang X sendiri, yang delta T, yang T sendiri. Nah ini bisa kita sendirikan, jadi X nya kita pindah, jadi 1 per X dikalikan dx itu sama dengan min 3 per 100 dt. Nah seperti ini kan ya. Nah sekarang bisa langsung kita integralkan. 1 per X diintegralkan terhadap dx berarti jadi ln X. Nah ini menjadi minus 0,03 diintegralkan terhadap T berarti jadi tambah T dan ditambah suatu konstanta. Nah untuk menghilangkan ln-nya berarti kita eksponenkan semuanya. E pangkat ln X sama dengan E pangkat min 0,03 T dikalikan E pangkat C
Sebenarnya kan ini kan ditambah ya, tapi bisa dipecah karena penjumlahan eksponen bisa menjadi perkalian antar eksponen. Jadi E pangkat C. E pangkat C yaitu bisa langsung kita ambil E pangkat konstanta itu ya, konstanta itu sendiri. Nah, maka X sama dengan C dikalikan E pangkat min 0,03 T. Nah, jadi ini persamaannya. Oh ya, belum, ini C nya belum kita uraikan ya. Jadi pertama kita masukkan kondisi awalnya. Jadi kondisi awal itu biasanya waktu T sama dengan 0. Waktu awal itu berarti X nya berapa? X nya itu sama dengan 300 ya, 300. Nah, berarti X ini jadi 300 itu sama dengan C dikalikan E pangkat min 0,03 dikalikan 0. Berarti E pangkat 0 ya, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, maka C sama dengan 300. Nah, jadi persamaannya X sama dengan 300 dikalikan E pangkat min 0,03 T. Nah, sekarang yang dicari itu adalah T-nya, waktunya. Nah, diketahui kalau X yang dituju itu dicari, T yang dicari itu adalah saat X-nya sama dengan 200. Maka kita buat 200 sama dengan 300 dikalikan E pangkat min 0,03 T. Nah, ini berarti 2/3 itu sama dengan E pangkat min 0,03 T. Sekarang untuk mengeluarkan T nya kita bisa melenkan eksponensial ini. Jadi len dari 2/3 itu sama dengan len dari eksponensial E pangkat min 0,03 ya. Berarti ya sama dengan 0, min 0,03 T. Nah, dari sini len 2/3 itu sama dengan minus 0,4055. Nah, dari sini kita bisa ambil T nya itu adalah 13,52. Nah, jadi ketemu T yang dicari tadi. T pada saat air garamnya ini berubah konsentrasi menjadi 200 itu adalah saat T nya itu 13,52. Nah, dari sini kalian semisal ada air yang keruh mau dijernihkan, nah berarti kalian bisa tinggal ambil konsentrasinya berapa menjadi konsentrasinya 0 seperti itu. Nah, itu nanti dicari juga T nya berapa. Ibu di dalam. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, jadi yang sama air garamnya. Jadi di sini ada 100 liter air garam dengan K-nya itu sama dengan 3 pon per liter. Terus kemudian dimasuki sama air garam juga 3 liter per menit dengan K-nya konsentrasinya itu 2 pon per liter. Nah, di sini juga dikeluarkan, ada keluarnya itu 3 liter per menit. Nah, beda dengan contoh yang pertama. Jadi untuk contoh yang kedua yang dimasukkan ada
air garam yang dimasukkan. Jadi ada garam dalam jumlah 3 liter dikalikan 2 pon per liter sama dengan 6 pon ya. Ada 6 pon garam yang dimasukkan. Jadi 6 pon garam masuk. Nah, jadi dalam waktu delta T ada 6 pon garam masuk dan ada sama seperti tadi, jadi 3 X delta T per 100 ya, 3 liter per 100 liter X delta T garam keluar. Nah, jadi untuk perubahan kandungan garam di dalam tangki itu ada yang masuk 6, terus kemudian ada yang keluar minus ya, 3X delta T. Oh ya, ini masuk dalam suatu waktu ya, berarti delta T. Nah, kemudian ini dibagi 100. Nah, sama seperti tadi, jadi bisa kita pisahkan variabel X dan T nya. Jadi delta X dibagi delta T itu sama dengan 6 dikurangi 3 per 100 X. Nah, seperti ini, dan ini berarti bisa kita buat dx dibagi dt. Nah, selanjutnya untuk mengintegralkan ini kita buat pemisahan variabel seperti tadi. Jadi dx dibagi 6 min 3 per 100 X ini sama dengan dt. Nah, untuk mempermudah maka bisa kita buat X nya menjadi X saja dulu. Jadi bisa kita kalikan dengan 100 per 3 semua. Jadi 6 dikalikan 100 per 3 ya, jadi sama dengan 200. Terus ini menjadi X. Nah, ini menjadi dikalikan 100 per 3. Nah, ini sekarang kalau dipindah ruas maka dx dibagi 200 min X itu sama dengan 3 per 100 dt. Nah, untuk biar X nya tidak minus waktu nanti dilenkan, bisa kita kalikan dengan min 1. Nah, ini menjadi X min 200, di sini menjadi minus. Nah, sekarang kita integralkan, maka ln X min 200 sama dengan min 0,03 T plus C. Nah, sama seperti tadi ya, dieksponenkan berarti menjadi X min 200 itu sama dengan C dikalikan E pangkat min 0,03 T. Nah, jadi X sama dengan 200 ditambah C E pangkat min 0,03 T. Nah, mungkin kalau kalian melihat di mana di PDF itu ada 100 per 3 di depannya C. Nah, itu tidak masalah. Jadi nanti yang penting kita ambil C nya, kita cari berapa, nanti pasti
akan sama, karena dikalikan 100/3 atau enggak itu nanti C ini suatu konstanta. Kalau memang harus dikalikan 100/3 nanti akan muncul di sini. Nah sekarang untuk mencari C kita ambil nilai awalnya T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0 itu, maaf ya, ada kendala teknis. Saya lanjutkan ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu kan X nya sama dengan 300 ya, karena konsentrasinya kan 3 p/liter. Nah kalau 100 liter maka P nya dikalikan 100, konsentrasinya dikalikan 100 maka menjadi 300 pon. Nah dari sini, berarti 300 sama dengan 200 ditambah C dikalikan E pangkat min 0,03 dikalikan 0 ya, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Nah maka C sama dengan 100. Nah jadi X sama dengan 200 ditambah 100 dikalikan E pangkat min 0,03 T. Nah jadi ini persamaannya. Untuk mengetahui jadi pada X sama dengan 0 atau X nya habis itu nanti pada waktu kapan, nah itu bisa dicari T nya nanti. Jadi ini bisa X nya disama dengankan 100 seperti itu. Nah itu untuk contoh yang kedua. Jadi di sini untuk pembahasan contoh penerapan dalam konsentrasi larutan. Untuk pertanyaan bisa langsung pada kolom komentar atau bisa langsung ke WA grup atau WA pribadi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.